Saya sudah tahu apa yang terjadi pada anakmu. Hai Cinizen, selamat datang di channel Tahu Sinema. Film Jalan Pulang, film yang menceritakan perjalanan seorang ibu bernama Lastini mengantarkan anaknya bernama Arum untuk mencari kesembuhan yang jiwanya dikuasai oleh kekuatan gaib. Arum mengalami gangguan supernatural aneh dan jatuh sakit secara misterius. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis ya. Jagain Arum, sembuhin dia. Aku akan berusaha menyembuhkan Arum. Sekarang aku percaya kutukan pada Arum itu benar adanya. Arum tambah parah, Teh. Arum dibawa saja ke rumah sakit jiwa, Bu. Film pertama oleh sutradara Zero Point ini dibintangi oleh aktris horor Indonesia kayak Luna Maya, Sharifah Danis, dan Tasya Namya. Seperti biasa, film horor yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya mulai tayang 19 Juni kemarin. Banyak sekali yang nonton film ini mulai dari remaja sampai orang dewasa. Kemarin ketika Minsin di bioskop sekitar hampir 70% studio sudah terisi. Film bergenre horor dan thriller ini banyak sekali menampilkan adegan kekerasan dan berdarah-darah. Cuma nggak terlalu terlihat karena dalam film ini hampir semua kejadian terjadi pada malam hari dan sedikit kurang dalam pengambilan visualnya. Ibu gagal dan ibu sing ape. Sabarane untuk kowe kabeh kudu bayar. Film ini dibuka dengan adegan Marsinah yang langsung mencuri perhatian. Sosok Marsinah yang misterius dan menjadi pondasi awal film ini. Nuansa horor yang dibangun masih seperti film horor lainnya seperti Kutukan Masa Lalu, Balas Dendam, dan Tradisi Jawa. Meskipun terdengar familiar, tapi akting para aktris yang memerankan film ini tak perlu diragukan. Namun disayangkan, banyak adegan kesurupan yang berulang-ulang ngebuat Minsin cepet bosen. Arum pasti sembuh. Arum pasti sembuh. Arum pasti sembuh. Yang menjadikan film ini jadi sedikit segar adalah petualangan Lastini menyambangi berbagai macam dukun. Saat memulai petualangan, Lastini dan rombongan menemukan dukun yang baik dan jahat. Saat di perjalanan menjadi bagian utama dalam film ini. Banyak sekali adegan ritual-ritual untuk mengusir makhluk yang mendiami jiwa Arum tersebut. Oh iya, kalau kalian suka dengan adegan jump scare, film ini cukup bisa bikin kaget yang dibantu dengan suara yang kencang. Namun, alih-alih menyuguhkan teror baru yang mencekam, film Jalan Pulang ini malah tenggelam dalam narasi yang itu-itu aja dan horor template. Saya tidak bisa mengobatinya. Harus ibunya. Film yang berdurasi 1 jam 39 menit ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Sedikit spoiler, seperti karakter Subagir. Awalnya diperkenalkan sebagai seorang supir. Mendadak, ia punya profesi sampingan sebagai orang pintar tanpa adanya penjelasan. Masih dengan karakter di ceritanya, bocil bernama Rama juga dirasa kurang mengambil peran dan hanya menjadi anak kecil ikonik di film horor. Padahal karakternya ada di sampul film yang biasanya memiliki peranan penting. Apalagi ketika kakak tirinya Arum yang akan digantikan menjadi tumbal, yang hanya menjadi pelengkap, tanpa adanya kelanjutan. Padahal menurut Minsin itu bisa jadi plot yang lebih bagus daripada plot di akhir filmnya, serta bisa lebih diperdalam lagi konfliknya. Saya tidak mau anak saya mati, Mbak. Aku tidak akan membiarkan anakmu mati lah sini. Meskipun cerita horornya gitu-gitu aja, jadi film ini cocoknya buat siapa?
Buat kalian yang lagi nyari sensasi jump scare yang dibarengi sama audio yang kenceng dan cerita yang dramatis kayak pengorbanan seorang ibu buat anaknya, bisa deh kalian tonton. Tapi perlu diingat, film ini punya rating 17 tahun ke atas aja. So, buat yang penasaran, langsung aja nonton di bioskop terdekat ya. Itu tadi review film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka video kayak gini. See you di next film lainnya.